washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita menjadi istimewa ya karena kedatangan tamu calon pengawas Bapak Guru yang sudah kalian kenal, yaitu Pak Jai, akan menemani kita selama pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak menjelaskan materi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon supaya diberikan ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat dan diberikan kemudahan dalam belajar. Membaca doa masing-masing dengan diawali membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa sudah kita panjatkan, semoga Allah memberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu ini. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semuanya sehat? Walafiat. Bapak lihat kayaknya tambah di lockdown, tambah gemuk, ya, tambah tembem mukanya. Waduh. Tapi memang bukan kalian saja, bapaknya juga sama, pak gurunya gitu. Ya, ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia nikmat ini, ya, sehingga nanti Allah akan menambah karunia-Nya. Siapa pandai mensyukuri karunia Allah, Allah akan tambah karunia-Nya lagi. Tapi siapa yang ingkar akan karunia Allah, Allah akan beri azab yang pedih. Nah, makanya pandai-pandailah kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita, materi terakhir semester 1 ini adalah tentang kisah para nabi. Ya. Kisah para nabi. Ini kalau di buku itu yang baru saya share tadi pagi itu terletak di pelajaran ke-10. Namun untuk pembelajaran di era Covid ini dirubah di semester 1. Sebagian kisah tentang Nabi Yunus, Nabi Zakaria sudah Bapak sampaikan pada pertemuan kemarin ya. Namun tidak ada salahnya kita mengulas kembali. Dan juga sejarah Ashabul Kahfi. Oh, ini kok ada yang coret-coret ini. Ya, baik. Ya, jadi silahkan disimak, diperhatikan. Ya, siapkan alat tulisnya, pulpennya, duduk yang tegap. Ya, kepala jangan ditaruh di meja, kayak sekolah biasa saja. Nah, ditegakkan, harus semangat. Karena mumpung masih pagi hari. Baik, ini materi tentang sejarah Islam, yaitu kisah para nabi dan rasul. Ya. Kisah para nabi dan rasul ini tersebut banyak di dalam Al-Quran. Paling banyak adalah tentang sejarah para nabi dan rasul. Nah, ada banyak surat yang dinamai dengan nama-nama nabi, seperti surat Muhammad, ya, surat Yusuf, surat Ibrahim. Bahkan ada satu surat yang khusus menamakan semua, yaitu surat Al-Anbiya. Nah, begitu banyak surat-surat, kisah-kisah di dalam Al-Quran, ini menunjukkan bahwa pentingnya kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Karena perjalanan manusia itu sama semuanya. Lahir, tumbuh,
hidup, berkembang, hingga akhirnya meninggal dunia. Dari yang tidak ada, menjadi tidak ada. Maka sejatinya itulah kehidupan. Jadi hidup di dunia adalah sementara, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah harus pandai-pandai mengabdi kepadanya. Ya, yang baru bergabung silahkan baca doa dalam hati dan mengikuti penjelasan. Baik. Bapak ingin mengulang kembali tentang bagaimana cara mempelajari pembelajaran sejarah. Ya, ingat 5W1H. Apa itu? What, who, when, where, whom, dan how. Maksudnya apa, Pak? Itu kan materi tentang jurnalistik, Pak. Nah, maksudnya di dalam mempelajari materi sejarah, kita harus mengingat poin-poin pentingnya. Di antaranya, satu, apa? Apa yang sedang saya baca, sedang saya pelajari? Siapa? Siapa tokoh yang sedang saya baca kisahnya? Nabi siapa? Ya, kemudian yang bersamaan dengan itu siapa saja? Nah, contohnya kalau kisah Nabi, misal Nabi Isa alaihissalam nanti. Nah, kita sudah ketemu apanya kisah Nabi Isa. Siapanya Nabi Isa. Siapa nama ibundanya? Maryam. Ya, siapa nama pamannya? Zakaria. Siapa nama kakeknya? Imron. Nah, siapa nama neneknya? Hannah. Siapa nama umatnya? Hawariyun. Nah, itu. Jadi, poin-poin itu yang harus kalian ingat. Karena dalam kisah, itu nanti penjelasannya bisa panjang. Jadi kita tidak fokus pada nama orang, nama tempat, di mana, kapan kejadiannya, seperti apa, bagaimana kisahnya, itu harus dikenal. Jadi nanti contoh ketika misal, Bapak kemarin menjelaskan tentang Nabi Yunus. Ikan paus yang memakan Nabi. Nah, kalian langsung ingat. Nabi Yunus. Nah, seperti itu. Nabi yang membelah lautan. Kalian langsung ingat. Nabi Musa. Nah, ini namanya mengkorelasikan, menghubungkan poin-poin dengan suatu kisah. Karena tidak mungkin tidak ada nabi yang lain dalam kisahnya yang membelah lautan kecuali Nabi Musa. Tidak ada nabi yang lain ketika mengkisahkan tentang Isra Mi'raj kecuali Nabi Muhammad. Nah, makanya itu kalian harus ingat cara mempelajari ilmu sejarah. Dengan cara apa? Nah, formatnya ya, teknisnya sudah Bapak jelaskan kemarin, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu yang harus kalian ingat. Nah, silakan lihat di slide yang sudah Bapak tampilkan ya. Nah, ini contohnya. Silakan diamati gambarnya. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar orang berdoa. Gambar yang kedua ada perahu, ada lautan, beberapa orang. Gambar yang ketiga, ini gambar apa ini? Gambar berdoa di alam terbuka. Ya, kemudian yang keempat ini gambar orang sedang sujud, sedang sholat. Nah, jadi dikait-kaitkan. Ini perahu, lautan, manusia. Berarti kisah yang sering disebutkan daripada Nabi dan Rasul, ya cuman Nabi Nuh, kalau bukan Nabi Nuh, Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus nanti naik perahu, kemudian dijeburkan ke laut, dimakan ikan besar. Nah, itu seperti itu. Kemudian orang-orang berdoa, siapa kisahnya? Tiada lain kisahnya Nabi Zakaria. Bagaimana diceritakan ya di dalam surat Maryam, ketika Nabi Zakaria dan istrinya sudah berusia lanjut,
Ada yang mengatakan umurnya 80 tahun, tapi belum dikaruniai anak, keturunan. Akhirnya keduanya berdoa siang malam, ya, berdoa dengan penuh khusyuk, tawadu, hingga akhirnya Allah memberikan karunia berupa Nabi Yahya. Nah, itu seperti itu. Nah, Nabi Yunus di sini ya sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Keteladanan daripada Nabi Yunus, keteladanannya adalah apa? Harus selalu tahan uji dalam mengemban tugas. Nah, ya, harus tahan uji dalam mengemban tugas. Kenapa? Karena orang hidup itu pasti banyak tugas, ada kewajiban yang harus dia tunaikan, harus dia kerjakan. Maka dalam menjalankan kewajiban itu harus sabar, harus tabah, harus tahan. Kalau tidak sabar, tidak tahan, ya, maka kewajiban yang harusnya sudah selesai menjadi tidak terlaksana. Kalian sekarang sudah kelas 6. Itu artinya selama 5 tahun kalian sabar, tahan. Tahan apa? Tahan belajar dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tidak terasa sudah kelas 6. Nah, sekarang sudah kelas 6. Harus lebih sabar lagi, lebih tahan lagi. Ya. Untuk apa? Menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya. Dari mana kalian kok bisa mengambil sikap seperti itu? Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Selanjutnya Nabi Zakaria. Nah, juga sudah Bapak terangkan kemarin, sekilas saja bercerita tentang Nabi Zakaria, berarti nanti ada cerita tentang Imron, Hannah, Zakaria, Maryam. Kemudian di mana? Di Palestina, Baitul Maqdis, itu ya. Itu beberapa cerita. Kemudian seperti apa atau bagaimana? Nanti apa namanya? Nabi Zakaria ini adalah orang yang apa namanya? Mengasuh Maryam dari kecil sampai dewasa. Kenapa? Karena Maryam sebelum beliau lahir sudah meninggal oleh ayahnya. Ayahnya bernama siapa? Bernama Imron. Nah, Imron ini siapanya Zakaria? Imron ini adalah sepupuan sama Nabi Zakaria. Nah, jadi masih ada hubungan kerabat hingga ketika Imron meninggal, anaknya yang diberi nama Maryam itu diasuh oleh pamannya yang bernama Nabi Zakaria. Oke. Apa pelajaran keteladanan dari Nabi Zakaria? Sikap kebiasaan, aku harus sabar dan terus berdoa untuk mendapatkan keinginan yang aku cita-citakan. Nah, perhatikan di samping. Ini siapa yang gambar peta ini? Oh. Danar jangan coret-coret layarnya, Nak. Ya. Kelihatan petanya. Baik, silakan kalian perhatikan di sebelahnya. Itu ada, coba kalian ingat-ingat cita-citamu apa. Ya, ditulis di buku tulis, ditulis, direkam di ingatan kalian. Sebutkan cita-citamu, lalu apa yang harus kalian kerjakan adalah panjatkan doa dan berusaha. Karena Nabi Zakaria begitu, dia punya cita-cita pengen punya keturunan. Lalu siang malam panjatkan doa kepada Allah dan juga berusaha supaya dapat keturunan. Hingga akhirnya Allah mengaruniakan keturunan. Dan akhirnya keturunannya malah menjadi Nabi dan Rasul. Siapakah beliau? Nabi Yahya. Nah, pada slide yang ketujuh ini, Bapak akan menjelaskan singkat Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya adalah anak Zakaria. Yahya adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat terjaga. Ayahnya, keluarganya sangat menjaga Yahya yang waktu itu masih kecil. Ya, dijaga dari berbagai hal-hal yang bisa merusak hingga akhirnya Allah mengangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, Allah berfirman, "Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sekuat tenaga."
dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa? Maksudnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kami akan menganugerahkan kepadamu, meskipun kamu masih anak-anak, al-hukma. Apa itu al-hukma? Ada yang mengartikan hikmah, ada yang menamakan kepemimpinan. Nah, namun di sini adalah ilmu yang kemudian mampu menggerakkan masyarakatnya, mengatur, mengelola semuanya. Padahal masih anak-anak. Nah, wahananan min ladunna wa zakat. Dan itu sebagai bentuk daripada kasih sayang dan juga membersihkan daripada dosa-dosa. Dan kemudian Nabi Yahya termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Yahya hidup pada zaman Raja Herodes, ya. Kemudian ucapan dan perbuatan Nabi Yahya selalu diikuti karena beliau menjadi panutan dan suri tauladan masyarakat saat itu. Selain itu, sikap hormat Yahya kepada orang tua dan taat beribadah kepada Allah menjadi teladan bagi siapapun juga. Apalagi ya beliau, Nabi Zakaria, merupakan sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Yahya alaihissalam ini adalah ciri daripada orang-orang yang akan menampaki kesuksesan. Dari kecil, apa yang harus dikerjakan? Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Dan kemudian harus mengamalkan ilmunya, ya, harus mengamalkan ilmunya dan harus bisa diikuti apa yang diucapkan. Serta memiliki kasih sayang. Nah, itu ciri anak-anak yang akan berhasil. Nah, apa keteladanan Nabi Yahya? Keteladannya adalah sikap kebiasaan selalu menghormati orang tua dan taat beribadah. Nah, ini kata kuncinya. Anak-anak semuanya ya, kalian mau sukses ujian nanti, kalian mau sukses mendapatkan cita-cita, kalian mau mendapatkan yang kalian inginkan, nah, maka harus taat kepada orang tua dan taat beribadah. Nah, sekarang coba lihat ke sebelah kanan. Matiin kok kameranya. Rajin sholat berjamaah di masjid. Nah, itu ditulis itu nanti di situ. Saya sholat. Nah, siapa yang suka berbagi kepada orang lain? Nah, ditulis itu. Saya suka ngajak teman makan-makan. Saya suka ngundang teman makan di rumah. Saya kemarin berbagi hadiah dengan teman dan itu merupakan perbuatan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya kisah Nabi Yahya alaihissalam. Selanjutnya kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, siapakah Nabi Isa? Nabi Isa itu masih sepupuan dengan Nabi Yahya. Karena Isa adalah putra daripada Maryam. Nah, Maryam kecil diasuh Zakaria. Maryam punya anak namanya Isa. Nabi Zakaria yang mengasuh Maryam punya keturunan namanya Yahya. Jadi Nabi Isa, Nabi Yahya itu hidup dalam satu generasi. Cuman ada kisah menarik antara Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain. Apanya yang menarik? Yang menarik diantaranya adalah Nabi Isa ini dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak memiliki suami. Ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda Maryam adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan Masjidil Aqsa, mihrabnya. Tidak pernah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan putra melalui Bunda Maryam, menjadi fitnah, menjadi rame. Ini ada orang rajin ibadah tapi kok hamil tidak ada suaminya. Maka dengan segenap tenaga, sedih, ya, Maryam akhirnya pergi dari kampung itu.
Hingga akhirnya ketika masa kelahiran itu datang, lapar juga datang, karena tidak ada tidak ada apa-apa yang dia bawa. Dia bersandar di bawah pohon kurma, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan supaya kakinya Maryam menghentakkan ke tanah dan buah-buahan kurma pada jatuh. Dari situ dia bisa makan. Nah, tidak sampai di situ. Ketika sudah digendong, Nabi Isa kecil juga bisa berbicara. Ini yang namanya irhas, yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum mereka diutus menjadi Nabi dan Rasul. Jadi masih anak-anak, masih kecil, pokoknya sebelum diutus, namanya irhas. Nah, irhasnya Nabi Isa apa? Adalah mampu berbicara ketika meskipun masih dalam gendongan ibundanya, masih kecil, masih bayi. Nah, kalau sudah anak-anak mungkin menganggap biasa, tapi ini masih bayi, masih baru lahir, tapi sudah bisa bicara. Nah, apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, banyak mukjizat yang Allah berikan. Di antaranya adalah mampu menyembuhkan daripada berbagai jenis penyakit. Mampu membuat burung dari tanah liat. Jadi burung dibentuk dari tanah liat, kemudian diterbangkan hidup menjadi burung seperti biasa. Bahkan Nabi Isa juga disebutkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, ada kabar penting yang Nabi Isa bawa. Apa itu? Akan datangnya Nabi dan Rasul yang terakhir yang diberi nama Ahmad. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang akan kita pelajari nanti di semester 2. Nah, Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi dan Rasul ulul azmi. Apa itu Nabi dan Rasul ulul azmi? Adalah Nabi dan Rasul yang Allah berikan keteguhan, kesabaran luar biasa dalam menghadapi umatnya. Nah, umatnya Nabi Isa ini banyak tukang fitnah, ya, menyudutkan, banyak pengkhianatnya, banyak orang-orang munafiknya, sehingga tapi tetap Nabi Yahya memberikan